Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Munir dengan NIM 2410606008 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun angkatan 2024. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video tentang program yaitu GUI atau Graphical User Interface untuk memenuhi tugas mingguan modul 5 yaitu modul GUI dengan menggunakan library TK-Inter. Langsung saja masuk ke videonya. Baik, oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini sudah saya buat seperti biasa. Ini ada hashtag tugas modul 5 Sistem Informasi Akademik dengan GUI TK-Inter dibuat oleh saya sendiri, lalu NIM 2410606008 itu NIM saya. Sebelumnya harus mengimport pandas, mengimport ini ya, ada pandas, ada matplotlib, yang dimana ini harus diinstal dulu di terminal. Beda dengan TK-Inter, ini tidak usah diinstal soalnya langsung otomatis ada di file Python-nya. Oke, seperti biasa import pandas SPD, import OS, matplotlib sampai ini import matplotlib backend figur canvas. Yang paling penting ini untuk import TK-Inter, jangan lupa pada saat import TK-Inter pastikan untuk jika ingin memunculkan harus menggunakan from TK-Inter import TTK dan message box dan simple dialog. Langsung aja kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kita bagi dua. Oke, sebelumnya di sini ada kurang lebih 9 2 3 4 9. Oke. Nah, total ada 9 daftar menu, yang dimana menu ini dibuat dari modul 1 hingga modul sekarang hingga bisa muncul seperti ini. Oke, langsung saja di daftar menu pertama ini codingannya seperti ini, dimana kita panggil dev cek lulusan. Ini untuk Windows-nya kita menggunakan apa namanya, untuk judulnya cek lulusan mahasiswa baru, lalu untuk ukurannya 550 x 650. Untuk window configure itu background yang ini itu adalah berwarna putih. Oke, lalu seperti biasa tk.label, masukkan nama, terus fontnya itu adalah Arial 10, lalu backgroundnya putih, pp nya adalah 20 dan 5, lalu di bawahnya juga sama, yang dimana ada asal sekolah, pilihan jurusan, terus ada pilihan jurusannya ini ada teknik industri, kimia, dan informatika. Nah, lalu di sini ada label lagi, masukkan 7 nilai UTBK, formatnya sama. Lalu seperti biasa ada pengulangan for dengan i, terus range-nya 7 nilai yang diujikan seperti ini. Nah, untuk proses kelulusannya seperti ini. Ada entry nama, entry sekolah, jurusan. Ada di sini ada fungsi if, yang dimana jika nama atau tidak ada sekolahnya itu nanti bakalan menunjukkan error, yang dimana muncul perintah nama dan sekolah wajib diisi gitu teman-teman. Nah, lalu ketika tidak, ini kan ada untuk nilai, list nilai ada 7 tadi teman-teman, itu harus diisi, karena jika tidak diisi nanti akan muncul tulisan error juga. Di sini semua nilai UTBK harus diisi, akan muncul warning seperti ini. Nah, untuk passing grade-nya seperti di modul 1 itu ada teknik industri ada 700, kimia ada 500, dan informatika ada 600. Jika lulus maka tulisan seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya itu ada f-string, nama, asal sekolah, jurusan, nilai rata-rata, passing grade, dan statusnya. Oke,
kita langsung coba saja apakah berhasil. Oke, sekolah jurusan teknik industri, kita masukkan nilai. Salah. Oke, di sini kita klik proses kelulusan. Nah, di sini muncul selamat Anda dinyatakan lolos seleksi UTBK, yang dimana muncul UKT mana tadi. Nah, di sini ada contoh UKT, terus ada daftar ulangnya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus pengambilan KTM. Karena saya milihnya tadi teknik industri, maka sesuai dengan sini ya teman-teman. Pengambilan KTM dari 22 sampai 26 November, terus daftar ulang dari 14 November sampai 21 November 2025. UKT yang dibebannya adalah 8.500.000. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi tambah data. Ini seperti ini. Nah, sama tadi, tapi di sini saya kurangi menjadi 500 kali 600 ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu besar juga. Nah, ini sama tadi, sebenarnya ada nama, terus program studi, semester berapa, jumlah mata kuliah, lalu input mata kuliah ini mana tadi. Oke, di sini terus ada fungsi if jumlah kurang dari 3 ya, minimal atau minimalnya itu adalah 3 mata kuliah. Nah, di sini lalu ini akan error jika dimasukkan kurang dari 3, maksudnya. Mohon maaf, karena kita minimal tuh, nah di sini ada perintah jumlah mata kuliah minimal 3 teman-teman. Oke, di sini sudah. Terus di sini langsung ada simpan ya teman-teman. Kita coba tambah. Nomor 9 kita asal aja, studi kimia semester 5, mata kuliahnya 3. Nah, di sini saya milih 3 ya, karena kalau kurang dari 3 nanti bakal muncul warning. Kita masukkan mata kuliahnya. Nah, kita masukkan nilainya teman-teman. Oke, simpan. Nah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke, kita sebelum masuk ke sini, kita akan coba, ini kita skip dulu karena apakah data muncul. Nah, ini untuk tampilkan data ini muncul, kita menggunakan coding ini, tampilkan data, terus ini sama tadi. Nah, kita tampilkan semua data, coba apakah tadi data sudah masuk. Nah, sudah ya. Ibnu jurusannya itu kimia, terus matkulnya itu ergonomika, mekanika, dan matematika. Oke, untuk tampilkan semua data sudah berhasil. Lalu kita naik ke atas, ada hapus data. Nah, di sini kita harus memasukkan NIM dengan perintah hapus data. Itu adalah masukkan NIM yang akan dihapus. Ya, di sini ada message box, show info, dan show error. Show info ini akan muncul tulisan dimana nanti ketika berhasil itu data masuk dengan NIM berhasil dihapus seperti tadi ya.
sedangkan error itu nanti akan muncul warning seperti ini, NIM tidak ditemukan gitu. Oke, kita hapus tadi NIM-nya kalau nggak salah 9. Nah, oke, nah berhasil dihapus. Kalau kita masukkan lagi dengan NIM yang sama, apakah ada? Nah, seperti ini, NIM tidak ditemukan teman-teman, karena tadi sudah kita hapus. Oke, tadi tampilkan semua data udah, lalu tinggal simpan ke Excel teman-teman. Nah, ini simpan ke Excel ini. Nah, seperti ini, file underscore pad seperti kemarin modul sebelum-sebelumnya, modul 3 dan 4. os.pad ini supaya kita bisa menampilkan file yang sama di file Python-nya. Jadi kita di sini simpan ke Excel. Nah, ini sudah, dimana di sini terbaca filenya di bagian OneDrive desktop di bagian file pemcom. Saya sudah membuatnya, namun mohon maaf ini tulisannya masih terdeteksi tugas mingguan modul 4 karena sebelumnya saya belum mengganti dan ini sudah diganti, tetapi di sini mohon maaf sebelumnya. Kita cek apakah sudah masuk pemcom. Di sini tugas mingguan modul 4. Nah, di sini data underscore mahasiswa. Jadi saya gabungkan di situ kemarin karena lanjutan di modul. Nah, di sini kemarin. Nah, sudah berhasil. Lalu kita kembali lagi dengan nih. Nah, tadi kan sudah simpan ke Excel. Nah, lalu ada fitur yang dimana untuk memfilter nilai lebih dari 80 teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan perintah filter nilai bla 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 bla, masukkan nama mata kuliah, terus menggunakan fungsi if dan else dan lain-lain gitu. Nah, jika sudah, kita panggil def rata-rata mata kuliah nilai untuk ukuran 500 kali 600, lalu nah sudah, untuk state disable. Nah, di sini ada text insertnya rata-rata nilai per mata kuliah. Coba kita filter, masukkan mata kuliah yang akan di ini apa namanya, sebentar, mata kuliahnya apa aja yang ada di sini teman-teman. Oke, kita contoh statistik ya teman-teman. Kita contoh statistika. Kita contoh statistika. Ini kan filter nilai. Nah, di sini filter nilai statistika. Nah, kita oke. Nah, di sini muncul filter dari nilai, ada sekitar berapa anak ini? 11. Ada 11 anak yang ada mata kuliah statistika. Ini sudah difilter lebih dari 80. Oke, lanjut lagi ke bagian rata-rata mata kuliah. Ini secara total yang dimana dari 40 anak itu kita rata-rata semua. Dari dari 11 mata kuliah yang saya pilih untuk di rata-rata dari mungkin tadi statistika dan kawan-kawannya itu kita rata-rata secara langsung. Seperti biasa mata kuliah nilai ini. Terus nah, ini text config-nya seperti tadi disable. Nah, mata kuliahnya ini kurang dari kurang dari 40. Terus untuk itunya 2F karena kita ingin memunculkan 2 angka di belakang koma teman-teman, supaya kita rata-rata mata kuliah. Nah, di sini untuk urutannya ini dari tinggi ke atas ya teman-teman, tinggi ke bawah maksudnya, dari besar ke rendah. Di sini ada nilai pemrograman paling tinggi itu 89,5.
Lalu yang paling rendah ada bahasa Inggris nilai 75. Oke, next. Nah, di sini ada tampilkan grafik teman-teman. Seperti kemarin kan kita sudah pelajari Matplotlib. Ini di sini sama seperti kemarin ya. Ini ada plot, terus set title seperti biasa kemarin, histogram, lalu ada pie. Ini mana pie tadi ya, pie atau pie chart atau diagram lingkaran gitu. Nah ini di sini. Nah oke, kita tampilkan grafik, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini muncul. Ini saya gabungkan satu teman-teman supaya memudahkan. Dan ini mohon maaf untuk pie chartnya agak sedikit berantakan karena total saya ada 11 mata kuliah dan ini digabung jadi satu, maka seperti ini. Tapi ini insya Allah jelas. Untuk matematika ini 5,1%, basis data 5,2%, terus yang tidak jelas ini ada statistika 5,4, kesini 5,4 sampai AI dasar. Lalu maju ke pemrograman, ini yang biru 5,5%, bahasa Inggris 4,6%, biologi 4,9%, dan fisika 5,1%. Seperti itu. Ini untuk box plot dan ini untuk histogram. Oke. Nah, lalu jika sudah, nah ini ada menu yang terakhir yaitu keluar dari program. Ya, jika keluar dari program maka program akan selesai. Seperti ini, keluar. Nah, ini ada tulisan apakah Anda yakin ingin keluar? Kita ya. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, cukup sekian video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.